Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nursila Alisi dengan stambuk F1C1 17083 jurusan Kimia akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah yakni organologam, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa organometalik ferosen berukuran mikro sebagai bahan anoda berkinerja tinggi untuk baterai lithium ion tingkat lanjut. Ini merupakan acuan jurnal yang digunakan pada materi kali ini. Langsung masuk pada konteks yang akan dibahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua eksperimental, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan. Langsung saja pada pendahuluan. Aplikasi baterai lithium ion berkembang pesat dari perangkat elektronik hingga kendaraan listrik dan listrik hibrida kendaraan karena kepadatan energi yang tinggi, umur panjang, tinggi tegangan, self-discharge rendah, dan ukuran efek memori. Baterai lithium ion yang tersedia secara komersial menggunakan karbon grafik dengan kapasitas teoritis sebesar 372 mAh sebagai bahan anodanya. Namun, anoda ini secara bertahap menghambat teknologi maju yang membutuhkan energi lebih tinggi kepadatan dan sumber daya. Sehingga, mengembangkan material anoda baru dengan kapasitas spesifik yang tinggi adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kepadatan energi dari baterai lithium ion. Suatu jenis senyawa organologam, yaitu ferosen, terdiri dari dua cincin siklopentadienyl terikat pada sisi berlawanan dari atom besi, memiliki ciri ideal berupa stabilitas termal yang tinggi, stabilitas kimiawi, stabilitas elektrokimia, dan respons elektrokimia yang sangat baik. Telah dilaporkan bahwa ferosen umumnya terintegrasi ke dalam polimer yang digunakan sebagai bahan aktif katoda dalam baterai lithium ion, yang menunjukkan kepadatan daya tinggi yang dapat diisi dengan cepat dan dataran tinggi tegangan yang stabil. Misalnya, menurut Su et al. Berhasil mensintesis yang mengandung ferosen turunan politriptenilamin sebagai bahan katoda yang memiliki kapasitas debit dan kemampuan laju yang lebih tinggi daripada elektroda politriptenilamin. Kemudian, aplikasi lain dari ferosen digunakan sebagai penyangga anoda materi di baterai lithium ion. Menurut Li et al. Melaporkan tabung nanokarbon berdinding tunggal yang dienkapsulasi ferosen sebagai bahan penyangga untuk SnO2 yang dapat meningkatkan kapasitas reversibel SnO2. Ferosen sebagai bahan aktif belum diselidiki untuk baterai lithium ion sejauh ini, sehingga akan dilakukan penelitian elektrokimia sifat ferosen sebagai anoda berkinerja tinggi di baterai lithium ion. Untuk mencapai kapasitas spesifik ferosen yang tinggi, digunakan tegangan pelepasan muatan yang lebih rendah, sedangkan evolusi struktur ferosen selama bersepeda juga dipelajari dalam penelitian ini. Masuk pada eksperimental, yaitu partikel ferosen yang tersedia secara komersial digunakan sebagai bahan aktif tanpa pemurnian lebih lanjut. Struktur ferosen dikarakterisasi dengan spektroskopi serapan ultraviolet pada rentang gelombang 250–600 nanometer, sedangkan morfologinya adalah diperiksa dengan memindai mikroskop elektron, yaitu SEM. Elektroda yang berfungsi disiapkan dengan mendispersi 60% berat bahan aktif ferosen, 30% berat karbon konduktif, dan 10% berat pengikat polivinyl DNA fluorida masuk 1-metil-2-pyrrolidion untuk diaduk menjadi bubur yang homogen. Bubur dilapisi pada foil tembaga, dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius dalam oven vakum selama 8 jam. Pemuatan bahan aktif elektroda berada dalam kisaran 1–2 mg. Sifat elektrokimia dipelajari dengan menggunakan sel koin yang dirangkai dalam kotak sarung tangan, lithium foil, dan
Film polipropilene digunakan sebagai elektroda counter dan pemisah dari masing-masing. Elektrolitnya adalah 1 molar LiPF6 dalam suatu campuran etilen karbonat dan dimetil karbonat, di mana 1:1 berdasarkan volume. Uji muatan dan pelepasan galvanostatik dilakukan di perbedaan kerapatan arus konstan antara 0,01 dan 3,0 volt menggunakan sistem uji baterai Land. Voltmetri siklik dilakukan pada workstation CHI 660 di dalam kisaran 0,01 sampai 3,0 volt pada kecepatan pemindahan 0,1 milivolt sekon pangkat minus 1. Spektrum impedansi elektrokimia dari sel koin dikumpulkan oleh stasiun kerja CHI 660 dalam rentang frekuensi dari 0,01 Hz hingga 100 kHz dengan tegangan amplitudo 5 mV. Untuk menganalisis struktur evolusi selama bersepada elektroda bersiklus di berbagai negara, bagian itu dieksplorasi dengan menggunakan XRD pada rentang 10 derajat hingga 80 derajat dengan 0,02 per langkah. Untuk XRD sampel, elektroda kerja disiapkan dengan menggunakan ferosen, karbon konduktif, dan pengikat PTFE. Fabrikasi metode dan konstruksi sel sama seperti yang dijelaskan di atas. Masuk pada hasil dan pembahasan. Struktur dan morfologi ferosen yang dikarakterisasi dengan UV dan SEM. Gambar 1 menunjukkan spektrum UV dan gambar SEM dari partikel ferosen. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1A, dua puncak kuat diamati pada 325 nanometer dan 450 nanometer dalam kurva UV yang merupakan puncak karakteristik ferosen murni. Pengamatan SEM pada gambar 1B dengan jelas menunjukkan bahwa partikel ferosen berbentuk balok besar tidak beraturan dengan ukuran lebih dari 1 mikrometer dan digabungkan bersama. Sifat elektrokimia dari anoda ferosen yang ditunjukkan pada gambar 2, di mana gambar 2A menunjukkan 3 pengisian atau pengosongan pertama siklus ferosen pada rapat arus 100 mA. Kapasitas pelepasan dan pengisian awal adalah 1127 dan 562 miliampere per Hz gram pangkat minus 1 masing-masing yang sesuai dengan efisiensi Coulomb awal. Setelah siklus kedua, reaksi pengisian dan pengosongan berlangsung secara reversibel dan kapasitas irreversibel kecil. Terlihat jelas bahwa awalnya kurva pengisian atau pengosongan berbeda dari siklus berikutnya. Selama proses pelepasan pertama, dataran tinggi lereng sekitar 1,6 volt diamati dan dataran tinggi kedua ditemukan pada sekitar 1,3 volt, diikuti oleh kemiringan yang panjang sampai tegangan cutoff. Namun, kedua dataran tinggi ini lenyap selama proses pengisian. Dari siklus kedua, tidak ada dataran tinggi yang terlihat diamati dalam kurva pengisian atau pengosongan. Untuk memperjelas reaksi elektrokimia, voltmetrik siklik dilakukan pada kecepatan pemindaian 0,1 milivolt sekon pangkat 1 dalam kisaran 0,01 sampai 3,0 volt. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2B, konsisten dengan profil pengisian atau pengosongan gambar 2A, CF kurva siklus pertama sangat berbeda dari siklus berikutnya, terutama untuk proses litiasi pertama. Selama proses katodik, puncak katodik yang luar biasa pada 1,3 volt sebagian tumpang tindih dengan puncak 1,6 volt dikaitkan dengan pembentukan film SEI. Di selain itu, puncak besar pada 0,6 volt dianggap berasal dari reduksi atau oksidasi Fe2+, Fe dalam reaksi elektrokimia lithium plus dengan ferosen. Namun, puncak katodik ini menurun secara signifikan pada siklus kedua dan kemudian stabil di siklus berikutnya yang disetujui dengan baik dan kurva pengisian atau pengosongan.
Frekuensi tinggi setengah lingkaran pada frekuensi sedang dan miring baris pada frekuensi rendah. Intersep kecil sesuai dengan resistensi sel atau R1. Setengah lingkaran terutama terkait dengan resistensi transfer muatan pada antarmuka elektroda atau elektrolit RCT dan kapasitas lapisan ganda antara elektrolit dan elektroda. Dan garis lurus dianggap berasal dari impedensi Warburg berkaitan dengan difusi lithium plus dalam elektroda. RCT dari sel ferosen adalah 78,2 ohm dan kemudian meningkat menjadi 130,1, 165,7, 227,3 dan 259,5 ohm setelah 1,5, 20 dan 50 siklus masing-masing. Peningkatan RCT dapat dikaitkan dengan pertumbuhan progresif antarmuka elektrolit padat yaitu SEI dan peningkatan ketebalan film SEI yang disebabkan oleh deposisi ion lithium secara terus-menerus. Jelas, peningkatan RCT melambat dengan bersepeda yang menunjukkan bahwa relatif film SEI yang stabil dapat terbentuk di permukaan elektroda ferosen setelah bersepeda. Ini menjelaskan performa bersepeda stabil yang diamati dari sel ferosen. Langsung saja pada kesimpulan, senyawa organologam dari ferosen merupakan pertama kali digunakan sebagai bahan anoda untuk baterai lithium ion. Ferosen menunjukkan kinerja elektrokimia yang hebat, termasuk kapasitas reversibel tinggi, retensi kapasitas yang baik, dan kemampuan laju yang superior. Kombinasi JF dan XRD menunjukkan bahwa reaksi elektrokimia dari ferosen adalah semi-reversibel dan beberapa logam ferosen tetap berada di elektroda bahkan setelah dideletiasi. Logam ferosen yang berbentuk dalam elektroda dan SEI yang stabil bertindak atas kinerja elektrokimia yang sangat baik. Itulah tadi pemaparan materi mengenai organologam dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.